Selamat pagi, salam sehat dan selalu semangat. Saya mau membagi tips sedikit ya buat teman-teman, buat saudara-saudara saya semua, juga bro-bro yang di Samarinda. Saya mau sedikit mengabarkan kondisi Taman Samarinda ya di hari Minggu. Kebetulan tadi saya mau ke sini hari Minggu karena cara biasa saya datang ke sini tapi nggak seramai ini. Ternyata hari Minggu luar biasa ramai banget ya. Jadi banyak yang olahraga juga ada, yang jualan-jualan juga ada, beraneka macam jualan-jualannya di sekeliling Taman Samarinda ya. Tapi yang kalau di tamannya ya kan tidak dibolehkan orang jualan, tapi di samping-samping banyak yang jualan dan banyak yang nongkrong juga. Tadi saya keliling sambil mencari parkiran mobil ya. Ternyata saya masih keliling satu kali lagi. Tapi sambil saya syuting, saya memberi kabar kepada teman-teman bahwa kondisi Taman Samarinda ramai ya. Jadi kalau teman-teman yang hari Minggu tidak ada tujuan mau ada kemana, terus yang mau mencari hiburan ya di sini boleh. Karena ada band juga ada band, terus ada kalau makanan sih banyak ya, banyak banget. Udah tahu tuh yang pakai, yang kalau yang paman-paman ya pakai gerobak, kalau yang punya mobil ya jualannya yang di mobil. Seperti biasa yang kita lihat-lihat orang-orang jual di pinggir jalan, di mobil-mobil ya, semua ada, semua lengkap, semua jual. Sampai mau beli sepeda motor, promosi sepeda motor juga ada. Kalau yang lain-lain minuman ya nggak usah ngomong lagi, banyak banget model-modelnya yang nggak pernah saya tahu lah itu namanya apa itu. Saya nggak tahu tuh namanya, cuma ya ada. Jadi tinggal kalian pilih, mau keliling dulu sambil lihat-lihat dulu, ya mana yang cocok baru kalian turun. Atau mau turun dulu juga cari parkiran yang repot ya, agak susah karena penuh. Yang motor penuh, yang mobil penuh juga, semua penuh. Pokoknya sekelilingan itu tidak ada tempat parkir, kecuali ada yang keluar baru kalian bisa masuk. Ya saya kan kesini mau AWS, mau senam AWS, ya otomatis saya mencari parkiran yang aman, yang ditinggal nanti nggak mengganggu orang lain ya. Jadi saya mesti keliling dulu. Pas kebetulan ada yang kosong satu, langsung saya masuk. Nah saya sempat AWS tapi saya cari yang ini ya, yang sepi ya. Kalau terus di seberang taman ya, museum Taman Samarinda juga ramai juga orang olahraga senam. Ini sampai sekarang masih ada mereka senam. Terus yang di seberang yang di sebelah kini, sebelah tempat apa ini, kantor pemerintahan itu depannya kan ada taman kanak-kanak, taman bermain anak-anak kan juga ramai juga, penuh juga ya. Saya lihat begini ya, kondisi begini ya, seolah-olah mereka sudah tidak peduli lagi dengan kondisi, dengan COVID ya, karena mungkin juga karena bosan, mungkin sudah terlalu jenuh ya dengan kondisi COVID terus, dan jaga ya, mereka mungkin sudah jenuh, bosan. Saya lihat memang masih aja pakai masker. Mereka itu kan pakai masker, tapi maskernya diturunkan di leher sini, sama aja bohong ya kan. Namanya masker tuh harus dipakai. Yang pakai juga ada, tapi yang lebih banyak tuh yang nggak pakai masker. Bukan nggak pakai masker, pakai tapi diturunkan di leher. Ya apa yang dijaga kalau begitu ya kan. Kita kondisi seperti ini ya, kita ya, karena virus ini memang sudah ada. Jadi kita bagaimana caranya untuk menghindarin, atau bagaimana caranya supaya kita tidak terkena COVID ya. Jadi harus ikutinlah peraturan pemerintah ya, seperti menjaga jarak, pakai masker, cuci tangan kemanapun Anda
atau ke mana, ke bank, ke mall, ke apa, ke toko-toko yang kalian belanja, yang di depannya ada disediakan untuk cuci tangan, yang lebih baik cuci tangan. Kalian masuk, cuci tangan, nanti habis belanja pegang sana pegang sini, pulangnya cuci tangan lagi. Nggak apa-apa, sampai 2 kali 3 kali juga nggak apa-apa. Yang penting kita itulah caranya untuk menghindarin agar kita tidak kena COVID ya. Ya, aku lihat di sini orang sudah pada nggak takut kayaknya ya, nggak, karena udah 1 tahun ya, sudah 1 tahun ini kondisi COVID begini, tapi vaksinnya belum ditemukan atau tidak ditemukan. Pasti masih memastikannya itu orang masih belum pasti ini, kalau pakai ini kalian pasti sembuhkan, belum ada. Jadi kita tunggulah para dokter yang di dunia ini, masa di dunia ini tidak ada yang bisa mengatasi COVID. Coba bayangkan aja seluruh dunia yang pintar-pintar, yang ahli-ahli, yang menciptakan obat, yang meramu obat, yang membuat obat, kok nggak ada yang bisa temukan ya. Ini penyakit ini memang aneh dan luar biasa ya, karena penyakit ini baru muncul di tahun ini ya. Ya, kalau dihubungkan dengan, kalau soal agama dihubungkan dengan apa, dulu katanya sudah ada ya. Kalau dulu ada yang nggak mungkin itu sampai sekarang baru muncul. Yang sudah ada itu kan pasti menyebar seperti gini, karena kan kalau menyebarnya itu kan, coba bayangin ini 1 orang yang kena di negara Cina itu, di mana itu ya, di daerah apa itu ya, aduh lupa nih, saking kelamaan sudah ya, karena dia yang pertama kali kena, terus 1 orang aja yang kena itu bisa menyebar ke seluruh dunia. Coba bayangkan aja, kalau memang dulu ada, dan mungkin sampai sekarang ada baru muncul lagi ya, karena dia sudah menyebar. Kalau sudah dulu ada, pasti sekarang berkelanjutan, dan otomatis kalau dulu sudah ada, itu bukan penyakit baru yang tidak bisa diatasin. Karena kalau ada, masa sampai sekarang udah bisa mengatasin penyakit ini, kan lucu ya. Cuman ya namanya agama itu yang mereka mau apa, mengatakan bahwa agama mereka kalau dulu ini sudah ada yang seperti ini, ya itu terserah mereka lah, itu pendapat mereka ya. Kita kan cuma hanya mengeluarkan pendapat juga. Kalau seandainya dulu ada, otomatis obatnya tentunya sudah ada dong. Nggak mungkin harus sekarang kalian para dokter seluruh dunia memikirkan, memusingkan nih bagaimana mencari vaksin yang cocok untuk ini, untuk sekali, yang istilahnya itu kalau kita sakit kepala ya ada obatnya Paramek, kita sudah biasa sembuh ya kan, ya seperti itu. Vaksinnya itu belum ketemu kan, jadi masih kita harus menjaga ya. Jadi saya sarankan kepada teman-teman, jangan lengah, jangan anggap enteng juga, tapi jangan terlalu takut juga, karena COVID ini kan, corona ini sudah ada, dia memang sudah ada seperti penyakit-penyakit lain yang bermacam-macam itu sudah ada memang. Tapi bagaimana caranya kita menjaga agar supaya tidak kena? Kalau ya contohnya aja ya, supaya kalian itu kalau umpamanya mau kena flu atau demam ya, kan tidak boleh, jangan keluar malam,
main hujan atau sering kena hujan. Ya kalau kalian udah menjaga itu ya pasti kalau otomatis kena kan. Kalau anda mau kena flu, kena demam, ya kalian harus menghindar dari dengan menghindar hal-hal yang seperti yang saya katakan tadi. Jadi itulah caranya untuk mengatasinya ya. Jadi kita harus berpikir yang ke depan. Seperti saya juga tadi saya lihat memang rame ya kan. Tapi saya kan tidak ke tempat yang rame, saya ke tempat yang sepi, yang tamannya nggak ada orang. Ya kalau disuruh jaga jarak 1 meter, paling tidak 1 meter. Kalau saya itu bukan 1 meter, di 10 meter. Jadi dari saya berdiri sampai ke jalan setapak itu yang mereka olahraga, mereka keliling-keliling itu kan, itu sudah seperti penuh itu. Itu banyak sekali di pinggir. Tapi saya tidak ke situ, saya di tamannya agak jauh ya, 10 meteran adalah itu. Nah saya olahraga di situ sendiri. Banyak yang lihat, banyak yang komentar juga, yang memberikan saya say hello, ayo semangat. Ada juga yang memberi saya support, dia semangat untuk saya berolahraga, karena saya memang berusaha semangat ya, walaupun tadi pagi itu sebetulnya ya nyonya aku lagi nggak enak badan kah tadi ya. Jadi aku bilang sebentar ya lah ke sini, ternyata di sini rame ya. Saya lanjut ini di sini, padahal saya juga sudah setengah hati ya mau olahraga di sini ya. Tapi karena lihat kondisi ya, di Taman Samarinda ini rame banget, saya sampai tertarik juga. Akhirnya mencari tempat parkir untuk tetap saya berolahraga sambil ya melihat situasi di Taman Samarinda di hari Minggu ya. Memang luar biasa ya. Jadi kalau kita Samarinda ini haus dengan tempat hiburannya. Jadi kalau hari Minggu ada yang hal-hal seperti ini ya, saya mendukung sekali, karena Samarinda tidak ada tempat hiburan. Jadi teman-teman atau bro-bro yang sis juga yang atau saudara saya ya, tapi kalau takut janganlah dok. Kalau mau menghindar ya takut ya lebih baik nggak usah ikut, atau mungkin di mobil aja sambil keliling lihat situasi ya nggak apa-apa ya. Tapi sebetulnya kalau mau turun juga nggak apa-apa, yang penting jaga jarak lah, pakai masker itu, kalau perlu bawa sanitizer. Tapi kalau udah pegang apa-apa juga nggak apa-apa lah ya kan. Jadi kamu pegang apa-apa, tapi saya sanggup sanitizer. Ini sanitizer. Sanitizer mana ya sanitizernya? Nah ini sanitizer. Ini terima kasih lah buat Penceng, ini anaknya kemarin kawin, terus dia kasih untuk acara nikahan yang bagi-bagi. Biasa kalau untuk kita orang Chinese itu memberi apa itu persembahannya untuk teman-teman dekat, atau mungkin dia mau bagi yang ke lain-lain juga. Nah itu dia ada kasih saya sanitizer, hand sanitizer ya. Ini berfungsi sekali. Jadi kalau memberi kita kado atau memberi kita souvenir itu yang bermanfaat seperti ini, bermanfaat ya. Jadi pasti kita gunakan, apalagi kondisi COVID sekarang seperti ini, pasti kita pakai ya. Terima kasih Penceng. Kita lanjut lagi ya, supaya kita itu jangan terlalu takut juga, jangan terlalu seperti orang stres ya. Nanti kita kalau ke stres, kita terlalu takut, malah justru kita akan berbahaya juga ya, karena COVID itu paling senang dengan orang-orang yang takut. Dia akan gampang itu dengan gampangnya untuk mendekatin kita ya. Ya kalau terlalu berani juga enggak juga ya. Tapi tahu, yang penting kita tahu cara menghindarinya, itu aja. Yang pasti harus berolahraga dan
berjemur seperti saya berusaha mencapai 1000 lagu. Itulah motivasi saya agar saya itu semangat. Dan saya seperti gini, nah saya setiap mau tidak mau setiap hari saya harus menunjukkan saya nih untuk mencapai 1000 itu tidak bohong, tidak hanya berbuat orang bilang pembualannya cuman hanya satu. Kalau saya nanti bagi-bagi saya punya senam, karena belakangan ini saya membagikan lagu-lagu senam itu dengan lagu-lagu yang berbeda itu paling enggak 5 lagu, jadi kurang lebih 25 menit, pokoknya di atas 20 menit setiap kali saya tampil ya. Jadi jangan sampai bosan atau bosan ya, mungkin bosan lah ya, karena setiap hari saya bagikan untuk menunjukkan bahwa saya itu memang serius untuk mencapai 1000 lagu. Ada seorang teman bilang, kamu tidak salah kah itu menjanjikan 1000 lagu. Itu teman saya yang baik ya, memberikan saya masukan dan memberi saya sering curhat sama dia mengenai agama ya, tapi ya saya cocok dengan teman ini yang saya panggil dia Ustadz Syafi'i. Ustadz Syafi'i, karena dia kalau aku lagi tweet dia, ini kenapa ini begini, dia bisa menjelaskan kepada saya. Jadi ya itulah harusnya setiap orang yang beragama itu menyampaikan hal-hal yang orang lain tidak tahu, yang dijelaskan biar orang tidak jadi tanda tanya hanya bertanya hanya kenapa begitu, kenapa ya itulah. Kalau agama itu memang ruwet ya, orang percaya dengan agama dia pasti akan menjelaskan dengan apa yang dia tahu, apa pengetahuan dia jelaskan kepada kita ya. Hanya orang-orang yang kadang emosinya tinggi ya. Kalau orang emosinya tinggi artinya dia punya pengetahuannya tidak setinggi itu, karena dia tidak bisa menjelaskan, dia tidak bisa. Ada orang bertanya, ada orang kritik, dia tahunya cuma marah. Karena apa? Karena dia tidak punya pengetahuan untuk membalas. Akhirnya yang keluar hanya emosi dan mau mukul orang, mau mengatakan orang yang macam-macam lah, penghinaan lah, semacam-macam. Padahal tidak menghina, cuman karena kita sebagai manusia biasa ya, kalau bertanya tidak salahnya juga kan kita. Jadi orang-orang yang bisa menjelaskan itu artinya dia pengetahuannya luas, dia pengetahuannya tinggi, banyak belajar, banyak dia yang dia tahu, jadi dia bisa menjawab. Ya, kita kondisi Covid begini ya harus saling menjaga karena yang berbahaya itu adalah karena ini tidak seperti biasanya ya. Kalau mau sakit kita kalau mau bebas kalau kita mau kena, mau jaga, mau kena mati sendiri ya tidak apa-apa ya kan. Tapi yang repotnya ini kondisi Covid yang penyakit ini, kalau Covid ini dia bisa membawa virus gitu. Jadi kita yang sehat pun ya, seperti saya sehat mamanya. Karena saya tidak menjaga, saya ikut kerumunan dengan usaha, terus ada yang kena Covid, saya kena. Badan saya sudah ada virus, tapi karena saya imunnya kuat, dan saya bisa, karena kondisi saya masih bagus, saya nggak apa-apa. Tapi itu bisa menyebar ke orang lain. Nah itu, jadi kalau kita nggak mau jaga lah, kita akan bisa membawa malapetaka kepada keluarga kita, karena kita pulang dan seolah-olah tidak ada apa-apa, padahal di badan kita itu sudah ada virus, dan itu bisa kena dengan keluarga kita. Apalagi ada orang tua yang ini ya, yang berumur, itu gampang sekali kena. Apalagi orang tua kita kalau kondisinya lemah, itu paling gampang dikenain, karena yang paling gampang kena adalah orang tua.
Kalau saya orang tua juga tapi belum terlalu tua, tapi saya sehat kan. Saya 62 tahun tapi sehat. Karena saya tiap hari olahraga, motivasi 1000 lagu. Kata orang tuh kerjaan orang bego, bodok. Bodok enggak apa-apa, yang penting saya sehat. Enggak apa-apa. Ya, sekarang kondisi jam di Taman Samarinda jam berapa nih ya? Bentar. Ini menunjukkan pukul berapa ya? 10.30. 10.30 kondisi di Taman Samarinda sudah sepi ya. Tapi musik-musik di musim Taman Samarinda saya lihat masih ada musik di, apakah mereka masih senam ya? Cuman kalau saya lihat mobil-mobil masih banyak yang di pinggir-pinggir jalan itu, pinggir sekeliling ini Taman Samarinda masih banyak yang jualan makanan, minuman. Jadi itulah secuplik sedikit kondisi Taman Samarinda yang menjadi tujuan kalian kalau tidak ada tempat untuk berlibur. Taman Samarinda bisa kalian kunjungi. Selamat pagi, salam sehat dan selalu semangat.